Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Nazarudin. Kali ini kita akan bahas tentang materi yang cukup penting ya, yaitu kejar akhirat dunia mengikuti. Jadi di sini biasanya orang mengejar dunia. Nah, ini judulnya kejar akhirat dunia mengikuti. Coba kita jabarkan ya. Jadi akhirat itu harusnya sebagai prioritas. Apakah bisa ketika kita 24 jam contoh saja gampangnya gini. Jadi jam 6 pagi kita mulai beraktivitas, jam 4 sore kita sudah selesai. Nah, terus ibadahnya kan sedikit. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika semuanya kita niati dengan akhirat, contoh nih kita bekerja, kita sekolah, start jam 6 pagi, kita niati ibadah. Bismillah. Kita doa di situ. Ya, bismillah. Ini aku belajar Rabbi zidni ilma. Nah, terus misalkan keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa itu keluar rumah dengan mencari ridho Allah. Terus nanti kalau naik sepeda motor, naik kendaraan laut dan lain sebagainya kita berdoa, maka diniatkan untuk akhirat. Maka di sini 24 jam itu seakan-akan kita itu mengerjakan dunia, padahal Allah juga menilai itu di akhiratnya juga. Maka di sini akhirat sebagai prioritas. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya. Keuntungan dunia itu maksudnya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Maka di sini sangat penting setiap hamba, setiap manusia yang ingin menghendaki keuntungan atau kehidupan akhirat, maka Allah akan menambahkan keuntungan dunia juga. Ini ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Oke, kita lanjut. Sesuatu hal itu tergantung pada niat ya. Segala sesuatu tergantung pada niat. Maka ketika seseorang berniat untuk yang kita lakukan, contoh nih, orang makan niatnya hanya untuk kenyang, ya dapatnya kenyang saja. Tapi kalau didahului bismillah, ketika kita selesai makan kita berdoa, maka di sini akan ditambahkan Allah keberkahan, akan ditambahkan Allah nilai ibadah. Maka di sini akan mendapatkan pahala, tidak hanya kenyang saja, seperti itu. Jadi sesuatu itu tergantung pada niatnya ibadah. Meskipun itu duniawi, maka akan Allah tambahkan keberkahan di dalamnya. Tergantung niat kita. Waktu kita untuk Allah itu ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi di sini kita niatkan hanya untuk Allah waktu kita 24 jam ini. Meskipun kita tidur kita doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bangun tidur kita doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita doa tuh selamanya. Ya, selamanya. Selagi kita masih hidup, maka Allah akan nilai itu sebagai ibadah. Segalanya kita niatkan hanya untuk Allah. Kalau misalkan gak bisa doa bagaimana? Ya bisa dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Yang selanjutnya ini teman-teman, jangan sampai duniamu mengalahkan akhiratmu. Kenapa? Karena perbandingan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Jadi di sini nikmat Allah itu kita diilustrasikan sama Allah itu seperti lautan yang luas, bahtera yang luas, samudra. Itu sangat luas. Nah, nikmatnya kita di dunia ini itu seperti kita mencelupkan jari kita, terus kita angkat netesnya itu. Makanya 1:99%. Nah, 99%-nya ada di mana? Di akhirat kelak.
Seperti itu. Makanya di sini jangan sampai duniamu mengalahkan akhiratmu. Kalau bisa dunia itu kita niatkan untuk akhirat. Kita bekerja untuk menafkahi anak, istri, ya, kerabat, saudara, orang tua. Itu kita niatkan bismillah, ini kita niatkan untuk Allah, ya. Yang selanjutnya 3, keuntungan akhirat sebagai prioritas. Jadi ini akhirat menjadi prioritas. Apa sih keuntungannya? Saya klasifikasikan jadi 3. Yang pertama, Allah akan mengumpulkan urusannya. Jama'allahu amrohu. Jadi urusannya itu dibuat Allah itu mudah, ya. Dikumpulkan urusannya, dimudahkan. Wa ja'ala yinahu fi qalbihi. Ya, menjadikan kekayaan di hatinya. Jadi di sini hatinya itu istilahnya orang itu legowo, bahasa Jawanya itu neriman, tidak sering gelisah, begitu. Kalau menjadikan akhirat sebagai prioritas, tidak terlalu kecewa. Terus yang selanjutnya wa atashud dunya wahya rohimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi dunia ini maksudnya ya harta, jabatan itu tidak menjadikan dirinya itu sesuatu yang wah gitu. Jadi ya biasa saja, diterima sebagai amanah, diperjuangkan untuk kehidupan akhirat. Jadi tidak menjadikan sesuatu yang lupa karena kita di dunia ini hanya untuk kepentingan akhirat. Apapun jabatan, anak, harta, semuanya kita tujukan kepada akhirat. Nah, ini ada hadis terakhir. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Nah, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi kalau tujuan hidupnya dunia, maka Allah berikan bercerai-berai, terus fakir, terus di pelupuk matanya kurang, terus begitu. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Jadi sedikit. Jadi dia dapat tapi sedikit. Nah, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, diniatkan untuk akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi dimudahkan segala urusannya, dikumpulkan, dibereskan, hatinya itu dibuat nerima, terus seneng, pokoknya nggak ada gusar, terus harta yang mendatanginya, ya, harta yang mendatanginya, begitu. Jadi kesimpulannya di sini, kejar akhirat dunia mengikuti adalah kita niatkan dunia yang kita cari-cari ini untuk akhirat. Jadi semakin banyak apa yang kita peroleh, kita niatkan untuk negeri akhirat. Kita beribadah, kita bangun tidur, berdoa, berangkat kerja, berdoa, makan, berdoa, ke kamar mandi, berdoa, sampai menolong orang, kita niatkan yang baik. Akhirnya 24 jam yang kita lakukan seharian penuh itu dinilai Allah ibadah, karena niat kita untuk ibadah dan selalu kita ucapkan basmalah. Kalau tidak bisa berdoa yang khusus, contohnya doa naik kendaraan, doa pakai baju, doa lain dan lain sebagainya. Maka kita cukup bismillah, kita niatkan untuk mencari kebaikan, untuk mencari ridha Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan kehidupan kita di dunia dan diberikan kehidupan di akhirat yang mulia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kurang dari saya pribadi, lebihnya dari Allah. Dan kalau ada komentar silakan tulis ya. Ada pesan-pesan atau ada yang mau tanya atau ada yang keliru, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.